Hai guys, ketemu lagi sama aku Natalia. Apa kabarnya kalian hari ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat ya. Nah, video kali ini nih aku pengen ngajakin kalian open mind aja supaya kalian pikirannya kebuka. Jadi kalau kalian ada kartu kredit, saya mau menyarankan kalian sebaiknya transaksi di Shopee, di marketplace seperti Shopee atau Tokopedia dengan pembayaran menggunakan fasilitas cicilan kartu kredit. Nah, kenapa? Karena di Tokopedia atau Shopee itu ada fasilitas cicilan mulai dari 3 kali bayar atau 3 bulan ya, 6 bulan, 12 bulan, sampai 24 bulan dengan bunga hanya 0% sis. Jadi analoginya begini ya, bayangin jika saya mau beli rumah. Nah, saya nggak punya uang dan saya pinjam ke bank 500 juta rupiah. Nah, itu bunga yang harus saya bayarkan ke bank adalah 650 juta rupiah. Dan itu berarti saya harus membayar bank, total yang harus saya kembalikan ke bank adalah 500 juta ditambah 650 juta, yang artinya 1.150.000.000 sis. Nah, jadi bunganya itu lebih gede daripada pinjamannya. Nah, kamu bayangin kalau misalnya bunganya 0%, berarti kan kita bayarnya cuma 500 juta doang sis. Jadi ditambah biaya administrasi. Bener-bener 500 jutanya itu dibagi 3, 6, 12 atau 24 bulan yang sesuai dengan yang tenor yang kamu pilih gitu. Nah, kalau udah kayak gini, saran saya pilihlah jangka waktu yang paling lama. Misalnya kartu kredit A paling lamanya 12 bulan ya, 12 kali bayar. Nah, kamu pilih yang 12. Kalau misalnya paling lamanya ada 24, pilih yang 24. Bahkan kalau misalnya ada 48 juga kamu pilih aja yang 48 gitu. Kenapa pilih yang paling lama? Nah, karena nilai uang tuh berubah seiring dengan inflasi. eh, ini saya nggak ngomong yang dalam-dalam ya, kayak tingkat inflasi berapa per tahun, terus eh, suku bunga berapa, dolar berapa, terus harga emas berapa. Ini saya nggak mau ribet kayak gitu. Kita patokannya cara bego aja ya, pakai tarif parkir di mall. Misalnya saat kita pinjam uang, itu tarif parkir di mall masih 5.000 rupiah per jam. Nah, mungkin beberapa bulan ke depan, misalnya 12 bulan ke depan atau 24 bulan ke depan, itu tarif parkir mall mungkin sudah jadi 7.000 rupiah per jam, dan mungkin di 48 bulan kemudian udah bisa jadi 10.000 per jam gitu ya. Nah, maksudnya apa sih di sini? Eh, maksudnya gini, biaya-biaya hidup itu naik ya, tapi nilai cicilan kita tuh tetap segitu aja gitu loh sis. Jadi di luaran biaya hidup kita udah naik, biaya parkir aja naik, uang makan kita naik, uang sekolah, uang transport dan lain-lain sebagainya udah naik, tapi uang cicilan kita tetap segitu-segitu aja. Dalam hal ini ya 500 juta dibagi 24 bulan itu aja gitu loh sis. Nah, lalu karena eh, sementara rumah yang kita beli tadi sis, mungkin nilainya saat ini 24 bulan ke depan nilainya udah naik, jadi dari 500 juta jadi 700 juta sih. Jadi kalian berasa ringan kan? Maksudnya gini, eh, dengan berhutang seperti ini kalian akan dapat dua keuntungan. Pertama, keuntungannya adalah karena kita nggak usah bayar bunga bank, bener-bener 0% ya. Jadi kita nggak usah bayar yang 650 jutanya itu loh. Dan yang kedua, itu nilainya barang yang kita beli naik 200 juta. Nangkep kan maksud saya di sini? Nah, makanya kalau kita pinjam uang ke bank untuk beli rumah tuh, bank bakal kenain kita bunga yang gede banget karena dia udah ngerti nih. Oh, beberapa tahun ke depan nilai rumah kita tuh naik, harganya bakal naik gitu. Dan sedangkan kita kan belinya pakai uang dia untung apa dong gitu. Lalu jadi kamu ngerti kan ya sekarang kenapa saya sangat merekomendasi fasilitas cicilan 24 bulan 0%. Nah, lalu ini ada tambahannya sih. Jadi kamu juga coba cek biaya administrasinya. Coba dibagi dengan tenor yang kamu ambil ya. Misalnya dalam hal ini contoh ya, misalnya transaksi tadi 500 juta harganya transaksinya. Terus ada biaya administrasinya 50 juta untuk misalnya jangka waktu yang kamu pilih 24 bulan. Nah, itu kamu hitung nanti 50 juta untuk 24 bulan itu mahal atau murah gitu. Kamu bandingin dengan
ketimbang kamu harus bayar bunga gitu. Nah, bisa dalam hal ini saya bandingin 50 juta dibandingin 650 juta yang saya bayar bunga itu gitu ya. Nah, setelah dapat angkanya, kamu pertimbangkan apakah ini benar-benar bunga 0% atau jangan-jangan biaya adminnya itu adalah bunga yang ganti nama jadi biaya administrasi. Ngerti nggak? Berarti mahal gitu ya. Nah, kalau biaya adminnya mahal dan nggak masuk akal, sebaiknya kamu jangan ambil, jangan pakai fasilitas cicilan dengan kartu kredit ini gitu. Karena nggak semua kartu kredit bisa kasih fasilitas cicilan sampai 24 bulan. Jadi rata-rata bisa kasih sampai 12 bulan aja, tapi ada juga beberapa kartu kredit ya yang cuma kasih sampai 6 bulan aja sih. Beda-beda tergantung kebijakan mereka. Oke, lalu gimana kalau ada yang bilang, Ci, aku nggak suka ngutang. Ya nggak apa-apa sih, itu kembali ke kebijakan kamu masing-masing. Kamu pilih aja transaksi yang nyaman buat kamu. Cuman dalam hal ini saya cuma kasih saran aja ya. Kalau buat saya utang tuh ada dua macam. Ada utang baik, ada utang jahat. Kalau utang baik itu adalah utang yang kita gunakan untuk membeli aset yang nilainya naik di kemudian hari sehingga bisa menaikkan kesejahteraan hidup kita. Nah, kalau utang jahat adalah utang yang digunakan untuk membeli kebutuhan yang konsumtif sehingga kita sengsara karena nggak bisa bayar utang dan dikejar-kejar sama debt collector sih, hidup kita jadi nggak tenang gitu. Nah, jadi sebenarnya kita bisa usaha dengan modal dengkul dong sis. Oh iya, dengan modal kartu kredit doang? Iya bisa. Nikah modal dengkul juga bisa. Jadi nggak pakai modal pakai kartu kredit bisa gitu. Nah, buat saya sejauh ini tuh modal utama dalam bisnis itu sih bukannya uang ya, tapi kepercayaan gitu. Jadi makanya saya banyak bikin video-video ini nih, sebenarnya saya bukannya cari follower, saya bukan cari subscriber, tapi saya sebenarnya lagi building trust, saya lagi membangun kepercayaan supaya kalian itu calon-calon customer saya itu percaya sama saya, dan kalian mau deal sama saya dan bisa pegang omongan saya lah gitu ya. Nah, kalau kalian pengen berbisnis, jadilah orang yang bisa dipercaya. Kalau kalian nggak bisa dipercaya, sebaiknya kalian jangan berbisnis. Itu pesan dari saya. Nah, akhir kata dari pesan saya, eh yuk rame-rame kita ngutang. Loh, salah ya? Bukan ya? Maksudnya, bijaksanalah kalian dalam mengelola hutang. Bijaksanalah dalam menggunakan kartu kreditmu. Dan jadilah orang yang bisa dipercaya. Ya, jadi gunakanlah kartu kredit itu untuk meningkatkan kesejahteraan hidup kamu, menaikkan taraf kehidupan kamu. Oke sis, sukses lancar persiapan nikahnya. Sampai ketemu di video berikutnya. Bye bye.